Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Afif Zakaria SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 01 Balikpapan Barat, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Judul modul ini adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berawal dari sebuah kata-kata bijak, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana seorang guru seringkali mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter yang kita terapkan memiliki nilai-nilai sebagai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pertama, bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Jawabannya, bagi saya, pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Jawaban saya, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan dalam belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus berpihak pada murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Jawaban saya, filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantoro khususnya yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa sebagai seorang guru harus memberikan teladan dan arahan kepada murid dalam setiap pengambilan keputusan. Seorang guru harus memiliki karsa atau berusaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing Madya Mangun Karso. Guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan dan mengatasi kesulitan serta memberi bekal murid dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ia hadapi secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong atau momong, menuntun bukan menentukan arah, namun menuntun murid menuju kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan keempat, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawaban saya, keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang diketahui dan dipegang teguh dan diteladankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan keberpihakan kita pada peserta didik. Dan apa yang kita ketahui dan diyakini oleh seorang guru akan selalu menghiasi keputusan yang diambil oleh seorang guru. Pertanyaan kelima, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif?
Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Jawaban saya, keterampilan coaching sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi pada masalah. Dengan langkah-langkah coaching berupa tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat serta mengarahkan peserta didik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalahnya. Dan akan lebih efektif lagi jika dikombinasikan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktek dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Pertanyaan ke-6, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika? Jawaban saya, seorang guru harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pertanyaan ke-7, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawaban saya, pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang berfokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan dipengaruhi oleh sosial emosional, juga akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut. Disinilah pentingnya nilai-nilai yang diyakini seorang guru dalam pengambilan keputusan atas peserta didiknya. Maka, jika ingin memperbaiki generasi bangsa, maka dimulai dari gurunya. Pertanyaan ke-8, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jawabannya, pengambilan keputusan yang tepat dapat dicapai melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jawaban saya adalah tentu. Kesulitan muncul karena adanya perubahan paradigma dan juga budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Ibarat memercik air yang tenang, pasti akan muncul riak air. Tantangan itu antara lain adalah sistem yang kadang jika memaksa guru keluar dari zona nyaman dan untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Selain itu, tidak semua warga sekolah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Selain itu juga kadang keputusan yang diambil tidak sepenuhnya melibatkan guru sebagai pelaksana, sehingga muncul kendala-kendala. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawaban saya adalah, bagi saya tergantung kepada keputusan yang diambil.
Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak pada murid dalam konten, proses, dan produk, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah idealisme, dan murid tidak akan dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, keputusan yang diambil dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Karena siswa secara tidak langsung akan mendapat pengalaman berharga dari setiap putusan yang dibuat oleh guru. Demikian pula sebaliknya. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid, untuk kemudian dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pertanyaan ke-10 atau yang terakhir. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah, jawaban saya, pengambilan keputusan adalah satu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, serta alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju kebahagiaan melalui merdeka belajar. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, akan ada banyak dilema etika dan dilema moral, sehingga penting bagi guru untuk memiliki keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian koneksi antar materi yang saya buat. Terima kasih. Saya Afif Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.